Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kemunduran dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husna Rabiatul Adawiyah sebagai penyaji 2, Edi Maulana sebagai penyaji 1, dan Lutfia Anjarsari sebagai penyaji 3. Dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor dari dalam yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Yang kedua, melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Yang ketiga, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang kelima, pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Yang keenam, konflik keagamaan. Yang ketujuh, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang kedelapan, ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya sangat tinggi. Sedangkan faktor dari luar yaitu yang pertama, banyaknya pemberontakan, yang kedua, bencana bangsa Turki, yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Selain dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran yang disebabkan beberapa faktor, hal ini juga menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil, di antaranya dinasti Buwayhi dan kaum Saljuk memasuki abad ke-10 Masehi. Kejayaan Khalifah Abbasiyah mulai meredup. Pada era itu, wilayah-wilayah yang tergabung dalam Khalifah Abbasiyah mulai memisahkan diri. Mereka mendirikan dinasti-dinasti kecil. Dinasti Syiah yang menguasai politik dan pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun atau 945 sampai 1055 Masehi itu bernama Buwayhi, yang dibangun oleh 3 putra, Abu Syuja' Buwayhi, seorang pencari ikan dari Dailam, Iran Utara. Selanjutnya pada abad ke-11 hingga abad ke-14 ada sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tenggara dan Timur. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Kaum Saljuk. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke Rantau. Kemudian, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Bagaimana berakhirnya dinasti Abbasiyah? Saat dinasti Abbasiyah ini mengalami kelemahan, kehangan Mongol itu sedang berjaya. Nah, Mongke sebagai Han Agung Mongol atau seperti memimpin, di awal pemerintahannya, dia menginginkan atau sudah membuat rencana untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah menguasai beberapa wilayah, target selanjutnya adalah kota Baghdad atau dinasti Abbasiyah ini. Sebelum menyerang kota Baghdad atau dinasti Abbasiyah, Hulagu telah memberikan sebuah tawaran kepada Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mustasim, agar dijadikan subordinasi atau semacam sekutu. Tetapi Khalifah ini menolak mentah-mentah. Padahal kekuatan politik militer pada saat itu di dinasti Abbasiyah sedang melemah. Nah, kemudian 150.000 tentara Mongol ditambah tentara sekutu Hulagu melakukan pertempuran pertama pada 11 Januari. Nah, Panglima dinasti Abbasiyah, Dawadar, Panglima militer ini berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Tetapi keesokannya, Hulagu menyerang kota Baghdad dengan kekuatan penuh. Pada tanggal 18 Januari, Hulagu sampai di pinggir kota Baghdad. Dan pada tanggal 29 Januari, pasukan Mongol memulai serangan. 5 segmen tembok kota berhasil dijebol. Setelah itu, Al-Mutasim mengirim utusannya untuk bernegosiasi kepada Hulagu, tetapi dibunuh oleh Hulagu Han. Kemudian, 3.000 bangsawan juga melakukan negosiasi kepada Hulagu, tetapi mereka dihabisi. Nah, pada tanggal 10
Februari 1258, Khalifah Al-Mustasim diiringi dengan keluarga dan para abdinya berjalan menuju kota dan menyatakan menyerah. Nah, di situ Khalifah melihat ribuan pasukannya dilucuti senjata dan dibantai habis-habisan. Tentara Mongol juga menghabisi seluruh penghuni yang ada di kota, kecuali segelintir kelompok Kristen Nestorian. Mereka dibiarkan hidup, mungkin karena Ibu Hulaguhan ini adalah seorang Kristen Nestorian juga. Nah, pada peristiwa tersebut diperkirakan paling rendah 90.000 orang dibantai dan paling tinggi ratusan hingga jutaan orang. Setelah melihat kotanya di bumi hanguskan, Khalifah Al-Mustasim digiring menuju keluar kota dan dieksekusi. Selanjutnya, dan peristiwa akibat kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah memiliki beberapa dampak bagi dunia Islam secara tidak langsung dari aspek politik pada kontemporer umat Islam terkotak-kotak. Umat Islam dijajah bangsa barat dan tidak lagi menggunakan sistem kekhalifahan. Dalam bidang ekonomi, Bani Abbasiyah mengalami kemiskinan karena perekonomian dikuasai oleh bangsa barat.